Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, sama-sama dicinta Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang segar ini kita lagi dan lagi mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga atas fadl dan rahmat Allah tersebut kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir surat Yasin. Sholawat serta salamnya Allah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semurni-murninya, semoga tetap kunjuk kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta pengikut beliau sampai kiamat. Alhamdulillah, kaji kita sudah sampai pada ayat ke-53 di surat Yasin ya. Insyaallah kita kaji ayat 53 dan 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In kanat ora ono apa sayhah illa sayhatan angin jeritan. Jeritan yang maksud itu tiupan sangkakala, jeritan. Wahidatan kang siji. Fa idzahum moko arekalani utawi wong kufar ay makhluk jami'un sekabehane ladaina ono ing sanding kita muhdarun den tekaaken den hadiraken kabeh makhluk. Ai tegese maka na ora ono khurujuhum metuni makhluk minal kuburi saking kubur illa bisayhatin angin kelawan jeritan wahidatin kang siji min Israfila saking malaikat Israfil. Li'annal makhlukina satu krono satu huni para makhluk iku yamutuna padha mati sapa makhluk bisayhatin kelawan jeritan, jeritane malaikat Israfil kemawon. Wa yakhrujuna lan den toaken sedaya kabehane makhluk
min kuburihim saking kuburi makhluk bisayhatin kelawan jeritan wa yujma'una nan den kumpulaken makhluk kulluhum sekabehane makhluk indana ono ing sanding kita lil hisabi krana ngadepi hisab. Jadi ingkanat illa sayhatan wahidatan, tidak ada jeritan itu kecuali jeritan satu kali saja. Fa idzahum jami'un, maka seluruh makhluk itu ladaina muhdharun, dihadirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya maka khurujuhum minal kuburi, bahwasanya keluarnya para makhluk, ya semua arwah manusia dan arwah makhluk itu dikeluarkan dari kubur hanya dengan sayhatin wahidah, dengan jeritan satu kali saja, tiupan satu kali saja dari sangkakalanya malaikat Israfil. Li'annal makhluqina yamutuna bi sayhatin, karena sungguhnya makhluk semuanya, makhluk yang bernyawa maksudnya, karena ada makhluk yang tidak bernyawa. Ini yamutuna, mati bi sayhatin, hanya dengan satu jeritan saja. Jeritan pertama binasa semua makhluk, ya. Lalu ada jeritan lagi atau tiupan sangkakala lagi, itu malah yakhrujuna min kuburihim, ya. Keluar semua para makhluk yang sudah mati ratusan bahkan ribuan tahun, keluar. Wa yujma'una, dan dikumpulkan semuanya oleh Allah SWT indana, maksudnya di sisi Allah. Itu untuk apa? Lil hisab, untuk dihitung amal perbuatan kita ketika sekarang di dunia ini. Jadi dikumpulkan semua untuk mempertanggung jawabkan segala apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya. Fa in qila muqalamun, ten ucapaken lima krono opo kola dawu sapa Allahu, Allah Subhanahu kang maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah, jami'un sekabehane ladaina ono ing sanding kita muhdharuna ten hadrakan. Walaisalan ora ono lil kufari, katuwe wong-wong kang padha kafir kabeh, ora ono apa kurbun indallah, parek ono ing sanding Allah Ta'ala. Jadi maksudnya indana itu bukan berarti orang kafir itu dekat kepada Allah, bukan. Karena didekatkan kepada hisab, kepada hari perhitungan. Nah kalau didekatkan orang kafir kepada Allah kan enak, karena tidak ada nikmat melebihi nikmatnya setelah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan surga itu, kalau kita sudah masuk surga itu jadi tidak senang sama sekali kepada keindahan dunia, sama sekali tidak ada rasa senang. Maaf, dunia ini sudah kaljaifah. Kalau dibanding dengan nikmatnya surga, dunia ini bagaikan bangkai. Makanya kalau orang ngejar-ngejar dunia dengan sungguh-sungguh melupakan akhirat, itu mengejar bangkai, melupakan keindahan yang sungguhnya. Jadi orang masuk surga itu lalu tidak senang kepada keberadaan dunia. Tapi ketika orang itu sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadi tidak senang kepada seluruh kenikmatan surga. Tidak ada apa-apanya dibanding nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ujibat hati jawaban bi annal murada krono sak temene kang den karepaken minal kurbi saking parek iku kurbul hisabi parek ke hisab wal adzabi lan parek ke siksa. La kurbul karomati ora parek kemuliaan wal ihsan lan ora parek keapian. Jadi ini sebagai jawaban bahwasanya yang dimaksud dengan dekat itu dekat kepada hisab. Orang kafir itu dekat kepada hari perhitungan amal, bukan dekat pada Allah. Dan juga wal adab, selain dekat kepada hisab juga dekat dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La kurbul karomah, bukan kedekatan seperti dekatnya orang beriman kepada Allah. Ini namanya dekat kemuliaan. Dan ihsan, karena dekat kebaikan, baik. Jadi karena mengamalkan kebaikan di dunia, maka dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya khusus orang yang beriman. Orang yang kafir ya dekat, tapi dekat pada hisab, bukan dekat pada Allah, dekat kepada adab, siksaan Allah. Yakni kang den karepaken rufiat den angkat opo al hujubu piro-piro hijab. Hijab itu satir, penghalang. Wal wasitatu antarani bainallahi, antarani Allah, jarak bainallahi lan antarani Allah wa baina ibadihi lan antarani kaulani Allah. Wa yas'alu lan takon sapa Allah ibadihi ibadahu ing kaulani Allah bi azamatihi kelawan keagungane Allah wa kibriyaihi lan kebesarane Allah. Anjami ima saking sekabani barang fa'aluhu kang wis pelakoni sapa ibad fid dunya ana ing dalem dunya minal khairi saking kebagusan wasyarri lan saking kejelekan. Nah, jadi maksudnya oleh Allah SWT diangkat hujub. Hujub itu penghalang. Penghalang itu yang kalau kita kepada masalah gaib kan tidak kelihatan ya, siksa tidak kelihatan. Tapi ketika itu oleh Allah diangkat hijab-hijab sehingga mereka menyaksikan segalanya. Yang beriman menyaksikan keindahan-keindahan yang dijanjikan oleh Allah ada di dalam surganya Allah. Dibuka hijab. Orang kafir begitu juga, dibuka hijab itu oleh Allah. Rufi'at al-hujub. Hujub itu jamak dari hijab, ya. Hijabun, hijabani, hujubun. Itu jamak taksir, jamak yang keluar dari rel mufradnya. Nah, itu sehingga mereka bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. Dan begitu juga orang beriman, jadi oleh Allah SWT semuanya itu yas'alu ibadahu, ditanya bi'azamatihi dengan keagungan Allah wa kibriyai dan kebesaran Allah. Semuanya waktu itu sudah kerdil semua, rektet semua. Hanya Allah SWT yang maha agung. Ditanya tentang apa? Anjami ima fa'aluhu, ditanya segala apa yang telah dikerjakan ketika di dunia ini, fid dunya minal khair wasyarri, baik dari perbuatan yang bagus maupun perbuatan yang jelek, itu semuanya tercatat semua. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma muka ing dino iku, ing dino iki
La tuzlamu ora den dolimi sopo nafsun awa-awaan syai'an ing swiji-wiji, wala tujzauna lan ora den bales sopo nafsun illa angin ma barang kuntum kang ono sira kabeh tak maluna kang padha ngamal sira kabeh. Jadi pada hari itu, pada hari hisab itu, pada hari mahsyar itu, pada hari kiamat maksudnya, itu tidak dizalimi sedikit pun. La tudzlamu nafsun. Nafsun ini manusia yang punya jiwa. Semua tidak dizalimi oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu wala tujzauna, tidak akan dibalas oleh Allah SWT illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan apa yang ia perbuat ketika masih di dunia. Nah, itu tidak dizalimi oleh Allah. Jadi kalau Allah menyiksa, Allah zalim, enggak. Itu akibat perbuatan kita semua. Kalau kita diberi nikmat akibat perbuatan kita juga ketika di dunia. Dan kalau kita bisa ngamal baik selain akibat perbuatan kita, karena Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, dapat rahmat Allah. Lianna Allah Ta'ala, karena saat temani Allah Ta'ala iku khalaqa wustatiaki sapa Allah bani Adam ing menungso, wa aqqa lan musparing sapa Allahum ing bani Adam paring opo al akla ing akal, wal fahma lan kefahaman. Jadi Allah tidak zalim sebetulnya, karena sungguhnya Allah SWT menciptakan kita manusia ini oleh Allah sudah dilengkapi dengan akal dan kepahaman. Orang punya akal saja sudah tidak mungkin macam-macam. Bahwa semua ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan akalnya main. Maka orang yang tidak yakin kalau semua yang diciptakan oleh Allah, itu akalnya tidak main. Alhamdulillah akal kita ini diberi oleh Allah kepahaman. Maka dengan demikian kita makan ini dari rizkinya Allah, kita minum dari airnya Allah, kita menghirup oksigen, ya oksigennya Allah. Besok ditagih oleh Allah. Ai mana yang sombong-sombong, yang dulu makan rizkiku, kata Allah, menghirup oksiginku, tapi tidak mau menyembah kepadaku. Ini tagih oleh Allah. Jadi Allah sudah tidak zalim, karena kita diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan akal dan kefahaman. Wa bayyana lan wis jelasake sapa Allah lahum maring bani Adam tariqul khairi ing dalani kebagusan, wasyari lan dalani kejelekan. Wa bayyana lan jelasaken sapa Allah lahum maring bani Adam jazaa a'malil khairi ing balesane amal-amal kang apik, wasyari lan balesane amal-amal kang jelek. Li'anna Allaha, karena sak temeni Allah SWT la yadlimu ora nganiaya sapa Allah annasa ing menungso syai'an ing swiji-wiji. Jadi Allah bukan hanya melengkapi manusia dengan akal dan kepahaman saja, tapi Allah juga sudah menjelaskan bahwasannya ini jalan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan kebaikan sudah jelas, dan juga jalannya kejelekan sudah jelas. Buktinya orang yang selalu mengamalkan kebaikan pasti tenang hatinya. Jujur misalnya, tenang hatinya. Tapi orang yang melaksanakan kejelekan-kejelekan, dia selalu dihantui, di bawah lingkaran setan istilahnya. Mengerjakan kejelekan pasti bingung ya. Itu ketika di dunia, itu berupa siksa Allah sudah. Bingung. Orang yang sudah menyimpang dari kebenaran
pasti dia bingung. Sekalipun kelihatannya tenang, dia batinnya tersiksa. Orang yang jujur, orang melaksanakan kebaikan pasti tenang hatinya. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, tenang dia. Nggak apa-apa, paling-paling tidak mangan, cuma mati aja. Dan janji Rasul, umatnya tidak akan mati kelaparan asal sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Qala ustawu sapa ta'ala Allah SWT, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Qala ta'ala sapa ta'ala Allah ta'ala, faman muka utawi sapani wong ya'malu kang ngamal sapa man misqala dzarratin, amal seberat darah, khairon saking kebagusan, yarahu moko bakal ningali sapa man ing khair. Waman lan utawi sapani wong yakmal kang ngamal sapa wong miskola dzarratin seberat darah, syarron saking kejelekan, yarahu moko bakal ningali sapa man ing syarron. Jadi Allah tahu dalam surat Al-Zalzalah, famay ya'mal, maka barang siapa yang melakukan miskola dzarratin, sekalipun hanya seberat biji sawi, khairon dari kebaikan. Kita baca astagfirullah, astagfirullah, itu kan mudah. Subhanallah, semua dicatat ulama. Maka ya roh, pasti kita akan melihat, oh iya ini pahalanya dulu bertasbih, pahalanya dulu beristighfar, pahalanya, apalagi pahalanya duduk mengkaji tafsir surat Yasin, nggak bisa dibayangkan. Subhanallah, kita mengkaji begini ini pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kuat sholat 1000 rakaat. Tidak ada 1 jam, sudah lebih baik daripada takziah ngantar jenazah sehari 1000 orang. Mana ada orang ngantar jenazah 1000 sehari? Lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Masya Allah, luar biasa balanya. Makanya Eman, kalau dekat-dekat masjid apalagi, yang jauh saja datang. Ini Kak Ismail jauh Ranggon, bentar. Masya Allah, didatang guna mendapatkan 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ini juga disayang Allah. Kalau udah disayang nggak bisa. Karena ada yang dipaksa ya nggak bisa. Karena ada dikehendaki oleh Allah SWT. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekalipun kejelekan itu hanya sebutir dzarrah, sebutir tepung atau sebesar biji sawi, maka pasti akan melihat kejelekan tersebut. Waktalafalan bedo pendapat sapa al ulama upara ulama fi makna ing dan makna al yaumah. Jadi makna al yaum ini para ulama itu berbeda pendapat. Maksudnya apa yang maksud? Fal yauma mukallafat al yauma fi istilahil munajjaminah, ing dalem istilahi wong-wong kang ahli perbintangan. Ahli nujum kan ahli bintang. Ahlul munajjamin, istilahil munajjamin, orang-orang yang ahli perbintangan. Memaknai makna yaum adalah iku zamanun, zaman mongso, zaman itu masa ya, mumtadun kang memanjang baina tulu inis fil jarami, antarane meltai setengah saking serngingi, minas syamsi saking serngingi, wa ghurubiha lan
huruf i melepuni seringi apa? Terbenam ya. Lan terbenami seringi. Jadi menurut orang ahli perbintangan yang dimaksud dengan al-yaum di sini adalah memanjangnya masa antara matahari itu keluar dulu ya sampai matahari terbenam, itu yang dimaksud Pak Said. Ini menurut ahli perbintangan ya, ahli nujum. Qal Abu Hamidin, dawu sopo Abu Hamid al-Asfihani kang bangsa Asfihani fi kitabil wujuhi wan nadhair, ing dalam kitab al-wujuhu wan nadhair, annal yauma sak temene sing dikarepaken al yauma iku alladzi kang dzikira kandung wus den sebutaken fil Qur'ani ing dalam Quran ala arbati aujuhin ingatasi papat piro-piro wajah. Berapa pendapat ini menurut Imam Abu Hamid al-Asfihani dalam kitab Al-Wujuh wan Nadhair. Berarti yang naklif kitab Al-Wujuh wan Nadhair ini adalah Imam Abu Hamid al-Asfihani. Annal yauma, sungguhnya kata al-yaum itu alladzi dzukira, seperti yang sudah disebutkan oleh Allah fil Quran, dalam Quran itu ada ala arbati aujuhin, ada 4 pendapat. Kalau dalam Al-Quran makna al-yaum itu ada 4. Al-awwalu utawi kang dehen, yang pertama iku ahadu ayyamis sittah. Di sini tulis sunnah ya. Yaiku salah sijine piro-piro dino kang 6. Allati khalaqa kang wis dadiake sapa Allah, Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur Allah, as-samawati ing piro-piro langit, wal ardolan bumi, fiha ing dalem sittatu ayyam, kama kaya barang kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini ada di surat As-Sajdah ya, Alif Lam Mim Sajdah itu disebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ini dalam surat As-Sajdah. Biasanya Pak Mus itu baca saja setiap malam, luar biasa. Baca surat As-Sajdah 1 kali sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau bisa hafal, nah saya sudah hafal kecil Sajdah. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan ayam, kalau menurut Allah SWT, Allah jawab khalaqas samawati, ustadake sapa Allah samawat ing piro-piro langit, wal ardo lan bumi, fi sittati ayamin ing dalam 6 dino. Maksudnya 6 masa. Jadi masa penciptaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini Allah ciptakan selama 6 masa. Cuma Allah jawab kun fayakun. Tapi 6 masa prosesnya ya. Dari apa namanya itu meledaknya Big Bang gitu ya, apa istilahnya Big Bang, orang yang ahli teknologi itu menjelaskan. Itu pendapat pertama. Jadi penciptaan langit dan bumi 6 masa ya, maksudnya itu. Wasani lan utawi pendapat, itu pendapat ini, utawi kang kaping pindho iku ahadu ayyamil akhirati, salah sijine dino-dino akhirat, kama kaya barang kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala kang mulus Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, fi yaumin ing dalem dino kana kang ana apa yaum iku miqdaruhu kira-kirane
khamsina seket apane alfa ewu sanatan tahun. Jadi yang dimaksud al-yaum di sini adalah hari yang menyamai satu hari itu 50.000 tahun. Satu hari menyamai, maksudnya apa ini? Wal muradu tawi kang den karepaken khamsina alfasana yaiku nuzulu Jibrila, temurune malaikat Jibril alaihi salam, wa su'uduhu lan munggahe malaikat Jibril ila makanihi tumeka maring tempatnya malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril itu turun dari tempatnya di surga itu ke bumi dulu ketika masih menurunkan wahyu itu ya. Itu sehari itu hitungannya sama dengan 50.000 tahun kalau berjalan biasa. Ini maka Jibril satu hari seret turun naik lagi ke tempatnya, itu menyamai masanya 50.000 tahun. Dalam satu hari 50.000 tahun. Bayangkan kalau kita kelak dihisab oleh Allah, kalau sudah tidak beres sholatnya bisa 50.000 tahun. Satu harinya 1.000 tahun dunia. Ini 50.000 tahun, berapa miliar tahun? Subhanallah, ngeri sekali. Maka orang beriman tuh luar biasa. Ada peringatan begini, langsung masuk dalam hatinya, menghunjam. Itu hidup kita tidak sampai 1 jam saja hari akhirat itu. Kalau tidak digunakan sungguh-sungguh, padahal kebahagiaan kita itu bermiliar-miliar tahun kelak balasannya. Kalau tidak sungguh-sungguh digunakan hidup sekarang untuk mengabdi kepada Allah, sangat rugi, sangat rugi. Wasalisulan utawi kang kaping 3 iku yaumul kiamati, dino kiamat. Kama koyo barang kola kang dawuh sapa Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim al-ayah. Jadi Allah dawuh dalam surat Yasin, kita belum sampai itu ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu yang dimaksud al-yaum. Al-yauma ono ing dine iku nakhtimu den kunci ala afai mengatasi cangkem-cangkeme wong kafir. Ya, muni lisan kok kalusan wong kafir ya. Jadi pada hari kiamat kelak mulut kita ini dikunci oleh Allah SWT. Tidak bisa beralasan karena lidah ini lunak, bisa bohong ya. Jadi wa tukallimuna aydihim. Jadi yang bicara besok tangan-tangan kita ini. Tangan-tangan kita nih bicara. Terus wa tashhadu arjuluhum, kaki ini menyaksikan. Sudah ada sekarang gambarnya. Tahu penari? Nari itu yang bekerja tangannya kan. Seperti itu besok. Bicara tangan ini. Itu disaksikan oleh kakinya. Jek jek jek, itu saksi itu ya. Jadi kakinya menyaksikan. Mau kita bohong, tidak bisa sudah. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu. Makanya sekarang sudah belajar baik saja dah. Belajar baik, tidak baik-baik. Hatta ya tiana yakin sampai mati. Hatta ya dia akan masuk sampai mati sudah belajar baik. Tidak lama kok. Mati tidak lama. Seminggu yang lalu kawan saya masih ngajar 1 hari sebelumnya, besoknya meninggal. Subhanallah. Jadi kalau umur kita ditentukan oleh Allah sekian tahun, tiap hari berkurang, dan semakin lama kita hidup semakin dekat dengan hari penantian itu. Semakin lama kita hidup semakin dekat dengan kubur. Subhanallah. Ini sampai pendapat keempat ya, sampai keempat ya. Warabi'ulan utawi kang kaping 4 iku al waktu, ya iku waktu.
Yang dimaksud kama koyok barang kola kang dawuh Allah taala wa atu haqqahu yauma hasadi wa atu lan nekanono sira kabeh haqqahu ing haki para mustahik yauma hasadihi ing dino panen. Jadi kita itu diwajibkan mengeluarkan zakat itu ketika kita panen bagi para petani. Sekarang nggak ada orang zakat ya, karena sebelum panen sudah dijual ya berupa uang ya. Kalau dulu hati-hati, dipanen dulu baru disisihkan untuk zakat. Kalau diairi dengan beli, sekarang beli ya, itu 5%. Kalau diairi dengan tada hujan itu 10%. Ya, itu harus dikeluarkan. Sekarang kan enggak, dapat uang, eman oleh duit. Mestinya sekalipun dapat duit itu kalau dikrus berapa ton gitu loh, dari sekian ton dikeluarkan 5% karena kita beli airnya ya. Begitu. Oke ketok akeh iki emak. Padahal itu wa atu haqqahu yauma asad. Jadi yang maksud yaum itu di sini bukan hanya hari berpanen ya, hari-hari biasa ini. Ya hari ini yang dimaksud al-yaum ya. Itu sudah menurut Al-Qur'an ya, 4 pendapat Al-Qur'an. Dan masih banyak. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan insya Allah ya. Mudah-mudahan umur kita sampai minggu depan. Dan mudah-mudahan kita jauh dari varian baru apa namanya COVID ini ya. Sekarang ya Omikron. Kalau masih tidak apa-apa wong elik. Kalau Umi itu induknya. Berarti induknya ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia dari Omikron ya. Panjang umur, sehat, rezekinya banyak, barokah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya